Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-32. Pasukan Kartosuro kesulitan menghadapi pasukan Kumpeni di Semarang. Matahari sudah terbit. Belum lagi pasukan Kartosuro bersiap. Dari arah benteng pasukan Kumpeni telah keluar. Di arah barat masih terdengar suara tembakan. Namun pasukan Kumpeni yang baru saja keluar benteng malah menuju ke timur, ke arah markas Kapitan Singseh, Raden Martopuro dan Ngabei Tarboyo. Kedua pasukan pun segera terlibat pertempuran sengit. Raden Martopuro memimpin pasukan Cina. Bersama Ngabei Tarboyo, kedua pasukan Kartosuro itu mengamuk seperti banteng terluka. Pasukan Kumpeni tangguh dan terus menembak. Dari arah belakang, pasukan Kumpeni terus berdatangan Serdadu Kumpeni Bugis Ambon Makassar. Pasukan Kumpeni berhasil mendesak pasukan Cina. Banyak prajurit Cina tewas. Perlahan pasukan Cina pimpinan Martopuro mundur. Ngabei Tarboyo masih melakukan perlawanan dengan gigih. Banyak serdadu Kumpeni berhasil ditewaskan. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Ngabei Tarboyo pun mundur. Pasukan Kumpeni terus merangsek. Sasaran berikutnya adalah benteng pasukan Demak yang dipimpin Tumenggung Wirosastro. Markas pasukan Wirosastro dihujani tembakan bertubi-tubi. Tumenggung Wirosastro kewalahan dan meninggalkan benteng. Oleh Kumpeni, benteng Wirosastro lalu dibakar. Pasukan Kumpeni tak berhenti. Setelah berhasil memporak-porandakan markas pasukan Demak, mereka bergerak ke barat menuju markas Raden Mloyokusumo. Ki Mloyokusumo mempunyai meriam pinjaman sang raja bernama Kiai Sisik. Mloyokusumo segera memerintahkan prajurit Sorogeni untuk menyalakan meriam. Ketika menyalakan meriam, 3 prajurit Sorogeni terlempar sampai keluar benteng. Pasukan Kumpeni memanfaatkan kerepotan musuh. Dengan cepat pasukan Kumpeni menerjang. Meriam belum sempat menyala, pasukan Kumpeni sudah mengubrak-abrik markas Mloyokusumo. Prajurit Mloyokusuman banyak yang tewas. Demang Sawakul ditemukan telah tewas. Raden Sutosantono juga terluka. Raden Mloyokusumo menjadi ciut hatinya, lalu lari meninggalkan markas. Oleh pasukan Kumpeni, markas Mloyokusumo pun juga dibakar habis. Sementara itu Ki Patih yang melihat musuh datang segera menyuruh tukang kuda untuk mengambil kudanya. Ki Reksopodo bergegas mengambil kuda bernama Sikidung. Sikidung ini adalah kuda Ki Patih yang diharapkan tangguh di medan perang. Ki Patih berangkat bersama kesatuan prajurit Joyomenggolo, Jayeng Latri, Seconiremolo, Joyoparuso, Tanpo Gembung, dan Tanpo Rogo. Berbagai kesatuan prajurit tadi ditempatkan di depan. Adapun Ki Patih berada di belakang dengan pengawalan prajurit Jayengastro, Joyontoko, Norontomo, Nirmolo, dan Kapetengan. Di tempat lain, pasukan Kumpeni yang telah berhasil membumi hanguskan pondokan Raden Mloyokusumo terus bergerak maju. Pasukan Kumpeni terus mengejar larinya pasukan Raden Mloyokusumo yang menuju pondokan Ki Patih. Baru saja Ki Patih bersiap maju, dari depan telah datang pasukan Mloyokusumo yang lari terbirit-birit dikejar Kumpeni. Keadaan menjadi carut-marut tak karuan. Kuda Sikidung mogok, tak mau jalan. Berulang kali Ki Patih mencambuk, si kuda bergeming. Ki Patih turun dari kuda dan memukulnya dengan gagang tombak. Namun si kuda tetap tak bergerak. Ki Patih marah-marah. Kuda keparat, tak bisa diandalkan. Kemudian Ki Patih menyuruh mengambil kudanya yang lain kepada seorang prajurit. Ambil kudaku si Rondon. Ki Reksopodo segera menuntun kuda Sikidung ke pondokan dan menukarnya dengan si Rondon. Sementara itu pasukan Ki Patih yang berada di depan
tak tahu kalau tuan mereka berhenti menunggu kuda pengganti. Karena tak kunjung mendapat komando, pasukan di depan menjadi kacau. Ki Patih sudah mendapat kuda pengganti. Segera Ki Patih naik Si Rondon dan mencambuknya. Si Rondon melesat mengejar rombongan. Namun sebelum pasukan depan terkejar, pasukan kompeni sudah memotong jalan di depan Ki Patih. Hanya bersama prajurit Jayangastro, Norontoko, dan Joyontoko, Ki Patih menerjang pasukan kompeni. Karena kalah jumlah, pasukan Ki Patih terdesak. Ki Patih memaksa pasukannya untuk terus maju. Pasukan Ki Patih semakin berkurang karena tewas dan lari. Ki Patih tinggal dikawal oleh 20 prajurit saja. Salah satunya Ki Martoyudo. Seorang lurah prajurit Joyontoko bernama Sitirto mendekati pohon pandan agar tak terlihat musuh. Namun tak disangka di balik pohon pandan muncul seorang serdadu kompeni. Si kompeni berhasil membidik Sitirto di bagian pelipis. Sitirto seketika tewas. Prajurit Nirmolo bernama Baud hendak menolong bersama seorang temannya. Lagi-lagi serdadu kompeni tersebut berhasil membidiknya. Keduanya tewas di tempat. Melihat 3 prajuritnya tewas, Ki Patih sangat marah. Pasukannya disuruh terus maju. Serdadu kompeni begitu melihat Ki Patih langsung mengubrak tembakan. Payung Ki Patih patah terkena peluru. Kuda Ki Patih Si Rondon pun terkena terjangan peluru kompeni. Namun Ki Patih selamat atas pertolongan Tuhan. Ki Patih tak hendak mundur. Salah seorang putra Ki Patih yang bernama Sutowijoyo berusaha memanggil agar ayahnya tak terus maju. Namun Ki Patih tak peduli. Sekali lagi Ki Sutowijoyo memanggil sambil menangis. Berkata Ki Sutowijoyo, "Ayo mundur Kiai, pasukan Paduka sudah hancur. Kita berlindung dulu, besok kita maju lagi." Ki Patih tetap nekat ke depan. Sang putra kembali memanggil. "Kuda Paduka Si Rondon sudah terluka, Kiai," teriak Sutowijoyo. Ki Patih melihat si kuda. Terlihat olehnya Si Rondon sudah berlumuran darah. Pinggang kirinya tertembus peluru. Ki Patih kaget dan segera mundur. "Ayo Martoyudo, kita mundur dulu. Aku akan ganti kuda. Nanti kita maju lagi," kata Ki Patih. Pasukan Ki Patih yang tersisa segera mundur. Serdadu kompeni tak mengejar. Ki Patih dan beberapa prajurit berhenti di bawah pohon asem. Ki Patih turun dari kuda Si Rondon. Kuda kemudian dibawa ke pondokan. Sesampai di kandang segera dilucuti pelananya. Tak lama si kuda terlihat lemas dan jatuh lalu tewas. Ki Patih yang mendapat laporan kematian Si Rondon hanya tertegun. Tak lama kemudian Sayyid Mahmud menyusul ke medan perang dan bertemu Ki Patih. Sayyid Mahmud bermaksud maju menerjang musuh, tetapi Ki Patih mencegahnya. "Sabar dulu, kita kumpulkan pasukan yang tercecer," kata Ki Patih. Setelah serangkaian serangan yang melumpuhkan, pasukan kompeni berbaris di depan benteng. Mereka tak bergerak sama sekali dan hanya berjaga-jaga. Kalau-kalau pasukan Jawa kembali bangkit. Dari pukul 1 mereka terus berjaga. Ketika waktu asar tiba, mereka masuk ke benteng. Pasukan Ki Patih pun mundur dan tak kembali lagi ke pondokan lama yang sudah dibakar kompeni. Sampai 5 hari berikutnya tidak terjadi pertempuran. Karena markasnya hancur, Kapitan Singseh menghadap Ki Patih untuk meminta perintah di mana akan membuat benteng pertahanan. Seketika Ki Patih ingat mimpinya kemarin, yang melihat pasukan Cina seluruhnya menjadi perempuan. Ki Patih kemudian menyuruh Kapitan Singseh agar bergabung ke markas Kapitan Sapanjang. Ki Patih lalu mengirim surat kepada Sang Raja untuk melaporkan bahwa pasukan Kartosuro tidak kalah, tetapi juga belum menang. Posisi kedua kubu masih berimbang. Utusan segera berangkat ke Kartosuro. Sesampai di Kartosuro, surat segera diaturkan kepada Sang Raja. Ketika membaca surat,
Kipatih, sang raja merasa heran karena Kipatih sampai kehabisan prajurit sehingga sampai turun sendiri ke medan perang. Sang raja berkata, "Si Paman Patih membahayakan. Belum berapa lama berperang kok sudah kehabisan pasukan. Mana ada panglima besar sampai turun berperang. Bagaimana kelak jadinya?" Tirtowiguna berkata, "Benar, Abdi Paduka Sinotokusumo kalau bertindak seperti itu akan sangat membuat repot. Dia berada di medan perang sebagai wakil Paduka. Akan sangat memalukan kalau sampai dia terlihat di medan perang." Sang raja berkata, "Tir, engkau keluarlah sana. Katakan kepada si utusan agar Paman Patih tidak melakukan itu lagi. Kalau sampai maju berperang, kalau pasukannya belum siap, lebih baik jangan maju dulu." Tirtowiguna segera keluar dan menemui utusan Kipatih Notokusumo. Ki Tirtowiguna memberi pesan kepada utusan agar mengatakan apa yang telah sang raja perintahkan. Berkata Tirtowiguna, "Katakan perintah sang raja tadi. Aku tidak mau membalas surat Kipatih karena sang raja tidak berkenan. Saya takut melampaui wewenang." Si utusan segera kembali ke Semarang. Keesokan harinya si utusan menghadap Kipatih. Semua yang didengar sudah dilaporkan. Si utusan berkata, "Di Kartosuro semua orang susah, Raden." Kipatih bertanya, "Apa yang membuat susah?" Si utusan berkata, "Beritanya Paduka ikut perang dan kehabisan pasukan. Maka ketika surat Anda datang, sang raja langsung mengumumkan agar para kawula tenang hatinya." Kipatih hanya tersenyum.